Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan tentang sejarah peradaban Islam, perubahan dari era klasik hingga era modern. Sejak diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, Islam terus mengalami perkembangan. Agama Islam turut mendorong timbulnya suatu kebudayaan yang ditimbulkan oleh perkembangan Islam yang kini dinamakan peradaban Islam. Mempelajari sejarah peradaban Islam penting tidak hanya untuk menambah pengetahuan, tetapi juga agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengisahan peristiwa-peristiwa yang terkait dengan perkembangan Islam. Secara umum, peradaban Islam dapat dibagi dalam 3 periode besar, yakni periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Berikut sejarah peradaban Islam dirangkum dari berbagai sumber. Selanjutnya kita akan masuk ke periode klasik. Periode klasik merujuk pada masa kemajuan dan kejayaan Islam yang dibagi ke dalam 2 fase, yakni fase ekspansi, integrasi, dan kemajuan 650 hingga 1000 Masehi dan fase disintegrasi 1000 hingga 1250 Masehi. Pada fase kemajuan, Islam mengalami internasionalisasi. Pada masa Bani Umayyah, Islam mulai masuk ke Eropa melalui Spanyol. Pengaruh Islam meluas dari Afrika Utara sampai ke Spanyol di belahan barat dan melalui Persia hingga ke India di belahan timur. Daerah-daerah itu tunduk di bawah kekuasaan Islam. Ilmu pengetahuan dan arsitektur berkembang di kota-kota Spanyol yang didiami oleh umat Islam seperti Cordoba dan Granada. Sistem penerangan jalan dan sistem saluran air sangat baik. Bangunan dengan arsitektur mengagumkan juga dibangun pada masa itu seperti Istana Azahra Cordoba dan Istana Alhambra Granada. Sejumlah ulama besar juga bermunculan di fase ini seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ibnu Hambal dalam bidang fikih. Ada juga Imam Asy'ari, Imam Al-Mutaridi, Wasil Ibnu Atta, Wasil Huzail, Al-Nazam, dan Al-Jubai dalam bidang teknologi. Zunun Al-Misri, Abu Yazid Bustani, dan Al-Hallaj dalam bidang tasawuf. Al-Kindi dan Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Miskawi dalam bidang filsafat. Lalu ada Ibnu Hayyam dan Al-Khawarizmi dan Al-Mas'udi dan Ar-Razi dalam bidang ilmu pengetahuan dan lain-lain. Ilmu pengetahuan dalam bidang agama dan non-agama mengalami perkembangan pesat saat itu. Ini disebabkan karena peradaban Islam saat itu sangat menjunjung tinggi akses ilmu pengetahuan dan terbuka dari berbagai sumber. Mereka menghargai para ilmuwan lain meskipun berasal dari kelompok berbeda seperti Yahudi, Nasrani, Sabian, dan Zoroaster seperti Majusi. Mereka sama-sama berkontribusi mengembangkan ilmu untuk menjadikan dunia lebih baik. Sayangnya, pada fase disintegrasi, keutuhan umat Islam dalam bidang politik mulai pecah. Baghdad dirampas dan dihancurkan oleh Hulagu Khan pada masa 1258. Selain itu, jika sebelumnya secara politik daerah-daerah Islam tunduk pada kekhalifahan pusat, kekhalifahan sebagai simbol keutuhan politik mulai runtuh dan digantikan pemerintahan otonom di berbagai kawasan. Berikutnya kita akan masuk ke periode pertengahan. Periode pertengahan sejarah peradaban Islam juga dibagi dalam 2 fase, yaitu fase kemunduran dan fase 3 kerajaan besar. Pada fase kemunduran 1250 hingga 1500 Masehi, desentralisasi dalam disintegrasi meningkat. Perbedaan antara Sunni, Syiah, dan juga antara Arab dan Persia semakin bertambah nyata. Dunia Islam terbagi 2, bagian Arab berpusat di Mesir terdiri dari Arabia, Irak, Suriah, Palestina, Mesir, Afrika Utara. Sementara itu bagian Persia yang berpusat di Iran terdiri dari Balkan, Asia Kecil, Persia, dan Asia Tengah. Fase kedua adalah 3 kerajaan besar 1500 hingga 1700 Masehi. Dan masa kemunduran 1700 hingga 1800 Masehi. 3 kerajaan besar yang dimaksud adalah Kerajaan Utsmani di Turki, Kerajaan Safawi di Persia, dan Kerajaan Mughal di India. Perhatian terhadap
Ilmu pengetahuan sangat kurang di masa itu. Hasilnya umat Islam semakin mundur saat tiga kerajaan tersebut mendapatkan banyak tekanan. Kekuatan militer dan politik menurun. Kerajaan Syafawi dihancurkan oleh serangan-serangan bangsa Afgan. Kerajaan Mughal diserang raja-raja India. Kerajaan Utsmani terpukul di Eropa. Sementara Mesir dikalahkan oleh Prancis atau Napoleon Bonaparte. Tentara Muslim yang kalah harus angkat kaki dari benua Eropa dan kerajaan-kerajaan Barat bersatu dan mengusir Islam dari Eropa. Selanjutnya kita akan ke periode terakhir, yaitu periode modern. Periode modern 1800 hingga sekarang merupakan zaman kebangkitan umat Islam. Umat Islam mulai sadar bahwa di barat telah timbul peradaban baru yang lebih tinggi. Raja-raja dan para pemuka Islam mulai memikir bagaimana meningkatkan mutu dan kekuatan umat Islam kembali. Kebangkitan umat Islam dibagi dalam menjadi dua periode, yakni kebangkitan awal 1800 hingga 1967 dan kebangkitan kedua dari 1967 hingga sekarang. Pada periode kebangkitan awal muncul kesadaran pentingnya pembaharuan dalam Islam, baik secara politik, militer, sosial, dan budaya. Sementara itu, pada kebangkitan kedua, kekalahan Arab oleh Israel tahun 1967 menjadi titik untuk menggugah umat. Kemudian berkembanglah pemikiran-pemikiran filosofis dan metodologis dalam rangka pembaharuan Islam di era kontemporer. Inilah video sejarah singkat dari saya. Mohon dimaafkan jika ada kesalahan kata atau salah pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.